Saat yang bersamaan, kita juga punya pesan-pesan yang terkait dengan ibadah sosial, hubungan dengan orang tua, hubungan dalam interkeluarga, hubungan dengan tetangga, dengan kerabat, dan sebagainya. Dan aspek-aspek yang lainnya. Di seluruh aspek kehidupan ini yang kita jalani di dunia, tentu ada capaian-capaian yang kita harapkan. Tentu ada solusi yang ingin kita dapati. Tentu ada persoalan yang ingin kita tuntaskan. Nah, dalam evaluasi pekanan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan, khususnya kesempatan spesifik pekanan. Jadi ada kesempatan harian yang dibagi dua lagi, bahkan ada yang siang, ada yang malam, bahkan ada yang setiap waktu dengan kondisi dan tempat tertentu. Ini pekanan untuk evaluasi dalam sepekan. Maka Nabi menyampaikan informasi spesial untuk hari Jumat. Allah hadirkan satu kejap waktu yang sangat singkat di hari Jumat ini, yang bila seorang muslim memanfaatkan waktu singkat ini untuk berdoa, maka apapun yang ia minta sepanjang menjadi kebutuhannya dan maslahat untuknya dunia akhirat, seketika akan dikabulkan. Seketika akan dikabulkan. Oleh karena itu teman-teman, ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama, kita mengetahui kapan waktu yang singkat itu. Maka sebagian ulama satu spesifik menafsirkan itu adalah waktu saat sholat Jumat, kala setiap keluarga mengirimkan perwakilannya, khususnya yang laki-laki, untuk hadir dalam kesempatan Jumat, khusus perpindahan antara khutbah pertama dan yang kedua dalam duduk singkat itu. Itulah waktu sekejap, waktu singkat yang dimaksudkan. Ada pendapat yang kedua, bahwa waktunya terbuka, baik untuk laki-laki atau untuk perempuan, yaitu Jumat ba'da asar. Karena itu sebagian sahabiyah, perempuan-perempuan yang memahami hadis ini, yang lekat dengan aktivitas kehidupan Nabi SAW, mengkhususkan ba'da asar untuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada juga yang memberikan satu peluang kepada kita agar tidak meninggalkan setiap bagian Jumat ini. Ada yang mengatakan sejak berganti maghrib masuk Jumat sampai ke maghrib lagi, manfaatkan peluangnya untuk berdoa. Lalu bila itu kita bisa optimalkan dalam waktu-waktu yang dimaksudkan, apa yang kita mohonkan? Hadis ini tidak memberikan spesifik doa, karena memang evaluasi pekanan bisa jadi memiliki satu keadaan yang beragam dari satu hamba kepada yang lainnya. Kebutuhan setiap hamba tidak sama. Ada yang mungkin punya kebutuhan di rumah tangganya, ada tentang pekerjaannya, ada tentang hartanya, ada tentang sikapnya, ada tentang taubatnya. Maka hal yang terkait dengan doa diberikan kebebasan sepenuhnya, bahkan tidak diikat dengan kalimat tertentu, sehingga kita mampu mengungkapkan apa yang bisa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian saudaraku, saudariku, jika doa itu ingin kita panjatkan, maka setidaknya perhatikanlah adab-adab berikut. Mulailah dengan istighfar kepada Allah. Yang kedua, lanjutkan dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sambungkan dengan salawat pada Rasulullah SAW. Perbanyak salawat, karena hadis salawat yang terkait dengan hari Jumat diikat juga dengan kalimat salawat itu langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Ditugaskan satu malaikat untuk menyampaikan salawat dari umatnya Nabi Muhammad yang disampaikan atau dibacakan, diperintahkan oleh Allah kepada malaikat itu untuk menyampaikan, untuk menampilkan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat bertanya, bagaimana bisa disampaikan sedangkan engkau sudah terkubur? Maka Nabi tegas menyampaikan bahwa Allah mengharamkan bagi tanah untuk memakan, untuk bisa menghabiskan jasad seluruh para Nabi. Maka mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupan istimewa, kehidupan tertentu di alam kuburnya. Dan yang lebih istimewa adalah dengan keyakinan kita sebagai muslim tentunya, yang lebih istimewa, Nabi Muhammad SAW selalu mendapatkan tampilan-tampilan salawat yang dibacakan oleh umatnya melalui satu malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka istighfar, hamdalah, puji Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat pada Rasulullah, kemudian baru isi dengan doa. Ada spesifik satu hadis yang menyampaikan kalimat dengan diksi yang jelas, qaimun yusalli. Ya, ada doa yang bisa dibacakan saat hamba itu qaimun yusalli, dalam keadaan dia sedang menunaikan salat.
Ya, ada banyak ragam tafsiran. Ada yang menafsirkan atau menakwilkan dalam konteks ini bahwa qaimun yusalli itu maksudnya konsisten untuk berdoa. Tapi kalau kita ambil lafadznya dan kita lihat atau bandingkan dengan lafadz-lafadz yang ada di Al-Quran, seperti lafadznya Nabi Zakaria ketika bermohon kepada Allah, qaimun yusalli fil mihrab, di surah Ali Imran ayat 39 itu, maka bisa dipahami bahwa sholat yang dimaksudkan adalah sholat secara ritual. Bukankah sholat juga isinya adalah doa? Maka boleh kita lakukan malam Jumatnya, kita sholat mengisi waktunya. Dalam sholat itu, saat sujud perbanyak doa. Bukankah pesan Nabi? Ya, dalam keadaan sujud itu, innama aqrabal abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Tidak ada keadaan terdekat antara hamba dengan Rabbnya kecuali saat sujud. Fa'akthir doa, maka perbanyak doa. Khusus untuk Jumat, saat malam sholat perbanyak doa dalam sujudnya. Saat duhanya perbanyak doa. Saat menunggu khatib naik ke atas mimbar intidhar perbanyak doa. Maka demikianlah jika kita mampu bisa isi dalam semua teknis tadi di hari Jumat, hari ini kita optimalkan saling mendoakan. Dan jangan soleh sendirian. Doa untuk diri kita, untuk orang tua, untuk keluarga, untuk kerabat, untuk tetangga, untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk negara kita, untuk kedamaian dunia ini, dan khususnya untuk Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kedamaian pada kita, merahmati kita, memberikan kemampuan pada kita untuk memanfaatkan hari Jumat ini guna mengevaluasi diri dan meningkatkan takwa serta doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadi hidayat, semoga bermanfaat. Allahumma taqabbal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah menyaksikan kajian dari guru kita Ustadz Adi Hidayat tentang betapa dahsyatnya hari Jumat kalau kita berdoa di waktu-waktu tertentu, khususnya kalau tadi yang udah terlewat khatib di atas mimbar itu terkabulnya, insya Allah doa-doa kita terkabul. Dan ada satu lagi waktu, yaitu waktu asar, kita gunakan untuk munajat, minta semua keperluan kita kepada Allah, semoga terkabul juga. Nah, semoga kita semua sehat selalu dan semoga kita semuanya terlalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, karena menjadi kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.